lihat di sini, interest ini nilainya selalu turun ya, nilainya selalu turun. Sedangkan prinsipal selalu naik. Sebagai contoh ya, di tahun pertama ini porsi bunganya adalah sebesar 1.000 dan bagian pokok pinjamannya sebesar 1.000. Tapi dengan semakin bertambahnya tahun, maka porsi bunganya akan semakin mengecil. Akan tetapi porsi pinjamannya semakin besar. Itulah mengapa kalau Anda lihat ya di sistem kredit kita, kredit perbankan maupun kredit motor atau kredit apapun, pada pembayaran di beberapa tahun pertama, itu yang Anda bayarkan sebenarnya adalah kebanyakan di bagian porsi bunganya. Jadi, porsi untuk pembayaran pokok pinjaman itu sangat-sangat kecil untuk tahun-tahun pertama. Kemudian semakin bergeraknya tahun, maka pembayaran di porsi bunganya semakin mengecil, tetapi di pembayaran pokok pinjamannya semakin membesar. Jadi kebalikan gitu. Nah, berikutnya ini formula yang akan kita gunakan di sini. Ini formulanya adalah formula pada metode amortisasi. Ini kita perumum ya. Jadi ini kita gunakan formula umum. Jadi kita nggak perlu hitung secara manual, karena kalau kita balik di sini, ini Anda bisa menghitung ini semua dengan menggunakan Excel sebenarnya, tapi itu sangat-sangat butuh waktu yang lama dan itu tidak bisa kita kerjakan secara manual. Kita butuh alat, tapi kita bisa menggunakan formula nih. Formula untuk menghitung ini semua nanti, untuk menghitung komponen-komponen ini semua. Yang pertama itu adalah, ini formula yang harus Anda ketahui ya, bahwasanya L itu adalah R dikalikan dengan AN. Kenapa? Karena kita tahu di sini kita punya hutang mula-mula sebesar L, cicilannya sebesar R, dibayarkan sebanyak N kali di sini. Sehingga kita punya formula seperti ini. Jadi ini pentingnya adalah kalau misalkan Anda mengetahui besar L-nya, terus Anda diminta menghitung besar R-nya, Anda bisa menggunakan formula ini ya di awalnya ya. Atau misalkan kebalik itu ya, Anda ketahui R-nya, Anda tinggal menghitung L-nya, tinggal menggunakan formula ini aja. Berikutnya ini adalah formula untuk menghitung BT atau outstanding balance. Itu artinya adalah sisa hutangnya, sisa hutang Anda pada waktu ke T atau setelah pembayaran cicilan ke T dilakukan. Ini ada dua cara nih yang bisa kita pakai nih. Ada dua metode, yaitu metodenya yang pertama diberi nama metode retrospektif. Kalau retrospektif, ini artinya adalah kita membawa seluruh cash flow dari waktu ini ya, dari waktu sebelum T, kita bawa seluruhnya ke waktu ke T. Jadi ini kita pasti pakai formulanya untuk future value atau accumulated value. Jadi kita bawa seluruh cash flow yang ada di sini nih, di sebelah kirinya T menuju waktu ke T. Itu ide utamanya ya untuk metode retrospektif. Kalau prospektif, ini kebalikannya. Yang kita consider atau kita pertimbangkan itu adalah seluruh cash flow antara waktu ke T sampai waktu ke N nih di sini. Ini kita bawa seluruhnya ke waktu ke T. Dengan demikian jelas kalau yang bagian prospektif ini kita gunakan metodenya adalah metode present value, karena seluruhnya kita bawa ke waktu ke T kan ya, dari sebelah kanan dibawa ke sebelah kiri nih. Nah, untuk menghitung BT atau di sini ini adalah outstanding balance atau sisa hutang di waktu ke T, untuk metode retrospektif ini adalah formulanya. Formulanya seperti ini ya. Ini kenapa sih kok kita gunakan formula seperti ini? Ini artinya kayak gini nih. Kita kan punya hutang awal itu sebesar L ya. L di waktu ke 0. Nah, seandainya hutang ini nggak saya bayar sama sekali, maka hutang ini pada waktu ke T, dia akan terakumulasi menjadi sebesar L dikalikan dengan 1 plus I pangkat T, gitu ya. Jadi ini sekali lagi ya, seandainya dia tidak dilunasi, maka hutang ini akan berkembang menjadi L dikalikan dengan 1 plus I pangkat T. Nah, jadi bagian pertama. Kemudian, karena kita di real case-nya, kita telah melunasi hutang ini, tapi nggak sampai akhir kan ya, karena akhirnya kan sampai waktu ke N. Karena kita nggak lunasi sampai akhir, kita lunasinya cuma ini, sebanyak T kali di sini, yaitu R sebanyak T kali di sini. Nah, kalau ini R ini semua kita bawa ke waktu ke T, ini kan jadi fungsi akumulasi kan ya. Nah, ini semua kan sebenarnya anuitas. Anuitas cuma kita bawa ke waktu ke T gitu kan ya. Maka seluruh nilai dari rangkaian cash flow ini adalah R dikalikan dengan ST. ST itu adalah nilai akumulasi untuk anuitas akhir ya di waktu ke T. Jadi ini artinya L dikalikan 1 plus I pangkat T ini adalah total hutang kita di waktu ke T. Sedangkan R dikalikan dengan ST ini adalah total cicilan kita. Dengan demikian, secara logika kita mengatakan berarti sisa hutang kita itu adalah
total hutang kita jadinya berapa dikurangi dengan total cicilan kita. Nah, itu artinya adalah menjadi sisa hutangnya. Oke, itu untuk metode yang pertama, yaitu metode retrospektif. Kalau yang metode yang kedua, yang kita sebut sebagai metode prospektif, ini kita hanya consider ini nih, di waktu ke T+1, T+2 sampai ke N. Jadi ini merupakan kebalikan dari metode yang retrospektif ya. Jadi kalau prospektif Anda lihat yang retrospektif Anda lihat di sini yang kita gunakan adalah cash flow di waktu ke-1, ke-2, ke-3 sampai waktu ke T gitu kan ya. Nah, kalau yang di metode prospektif ini yang kita gunakan itu adalah cash flow yang setelah T-nya ini. Yaitu cash flow pada waktu ke T+1, T+2 sampai waktu ke N di sini. Kalau Anda lihat di sini dari waktu ke T+1, T+2 sampai N ini totalnya itu adalah N-T kali nih. Jadi ada N-T kali pembayaran. Karena ini semua kita bawa di waktu ke T, ini artinya adalah kita present value kan, maka kita punya total hutang kita menjadi R dikalikan dengan A, N-T. Jadi ini menunjukkan sisa pembayarannya itu adalah N-T kali di sini. Oke, selain itu tadi kita udah mengetahui ya formula dari yang pertama ini L, yang ini adalah untuk mengetahui bagian B-nya atau sisa pokok utangnya. Kita juga bisa menghitung bagian-bagian lainnya, seperti contohnya kayak gini nih. Ini adalah jumlah bunga atau I di waktu ke T. I di waktu ke T formulanya adalah I dikalikan dengan BT-1 sebagai contoh tadi ya. Yang di contoh sebelumnya kita punya bahwasanya I1 itu adalah I dikalikan dengan B0. Lalu kita punya I2 itu adalah I dikalikan dengan B1, terus I3 itu adalah I dikalikan dengan B2, dan seterusnya. Ini untuk menghitung jumlah bunganya. Kalau yang B-nya kan udah kita bahas tadi ya, pakai metode prospektif maupun retrospektif. Selanjutnya selepas kita tahu P-nya, selepas kita tahu I-nya, kita juga bisa menghitung P-nya di sini nih. Kalau R, biasanya R itu diketahui di soal, jadi ini gampang banget, R-nya pasti diketahui. Terus kalau R-nya diketahui, I-nya diketahui, kita juga bisa mengetahui nilai P-nya atau pokok pinjaman yang dibayarkan. Jadi kita punya PT adalah RT dikurangi dengan IT di sini. Jadi kita udah punya beberapa formula di sini ya. Jadi ada 4 formula penting, yaitu formula mencari L atau R, lalu formula mencari BT di sini, lalu formula untuk mencari IT, dan formula untuk mencari PT. Jadi ini semua udah cukup untuk melengkapi tabel amortisasi kita. Tapi selain keempat formula tersebut, kita juga ada formula penting yang lainnya. Ini bisa Anda perhatikan di sini, bahwasanya BT itu adalah BT-1 dikurangi dengan PT. Oke. Atau kalau kita gunakan di sini, ini bisa kita pakai formulanya BT-1 dikalikan 1 plus I dikurangi dengan RT, sama saja sebenarnya. Terus ini ada formula lain, kalau ini artinya adalah formula untuk menghitung bagian prinsipalnya. P di waktu ke T plus K itu adalah P di waktu ke T dikalikan dengan 1 plus I pangkat K. Artinya apa? Misalkan kita punya seperti ini waktu ke T, ini waktu ke T plus K. Di sini kita punya PT, ini adalah PT plus K. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat balik ke contoh ini ya, ke tabel amortisasi, kita lihat bahwasanya P ini, prinsipal ini nilainya selalu naik gitu kan ya. Jadi dipastikan P di waktu ke-6 ini pasti lebih besar dibandingkan dengan P waktu ke-4, waktu ketiga, dan seterusnya gitu kan ya. Jadi nilai P selalu naik di sini. Dan demikian kita punya P di waktu ke T plus K ini adalah PT dikalikan dengan 1 plus I pangkat K. Kenapa? Karena jarak antara T dengan T plus K ini adalah sebanyak K kali kan ya, atau K tahun. Maka ini dikalikan dengan 1 plus I pangkat K di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di contoh soal, contoh yang kedua.